Halo Sobat Pecinta Dunia Laut, siapa yang tidak terpesona dengan cerita makhluk raksasa yang pernah menghiasi kedalaman lautan kita? Nah, kali ini kita akan membongkar semua rahasia tentang Megalodon, predator laut legendaris yang tidak hanya menjadi salah satu hewan terbesar sepanjang masa, tapi juga menjadikan dasar laut sebagai kerajaan yang tak tertandingi. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya teori sendiri tentang mengapa raksasa ini akhirnya menghilang dari permukaan bumi kita. Bayangkanlah berdiri di atas kapal di tengah lautan yang luas, dan tiba-tiba bayangan raksasa muncul tepat di bawahmu. Itu adalah sosok Megalodon yang sedang melintas dengan gaya yang anggun namun penuh kekuatan. Hewan laut terbesar yang pernah hidup ini memiliki panjang tubuh hingga mencapai 18 meter, setara dengan 5 mobil truk yang disusun berdampingan. Tubuhnya yang ramping namun berotot memungkinkannya untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa, meskipun memiliki ukuran yang begitu mengesankan, menjadikannya pemburu yang hampir tidak ada yang bisa melarikan diri. Dunia bagi Megalodon bukanlah sekedar lautan terbuka, melainkan peta yang sudah mereka kuasai dengan sangat baik selama jutaan tahun. Mereka cenderung menghuni wilayah perairan yang hangat hingga sedang di seluruh dunia kuno, mulai dari lepas pantai Amerika Utara dan Selatan, hingga wilayah Eropa, Afrika, Asia, dan bahkan Australia kuno. Dasar laut yang memiliki lereng landai dan dekat dengan daerah persimpangan arus laut menjadi tempat favorit mereka untuk mencari mangsa, karena di sana banyak jenis ikan besar dan mamalia laut yang menjadi sumber makanan utama. Kebiasaan harian Megalodon tidak jauh berbeda dengan hiu modern, namun dengan skala yang jauh lebih besar. Mereka adalah hewan yang aktif mencari makan sepanjang hari dan malam, meskipun ada indikasi bahwa mereka lebih sering berburu saat senja atau dini hari ketika banyak mangsa sedang aktif. Mereka juga dikenal sebagai makhluk yang soliter, jarang terlihat bergerombol kecuali saat musim kawin atau ketika menemukan sumber makanan yang sangat melimpah, seperti kumpulan paus yang sedang bermigrasi. Makanan utama Megalodon adalah mamalia laut berukuran besar seperti paus biru kuno, paus pembunuh purba, serta berbagai jenis ikan raksasa dan penyu laut besar seperti archelon. Dengan kekuatan gigit yang mencapai hingga 180.000 Newton, 6 kali lebih kuat dari Tyrannosaurus Rex, mereka bisa dengan mudah menghancurkan tengkorak atau tulang belakang mangsanya hanya dengan satu gigitan. Tidak jarang mereka hanya mengambil sebagian tubuh mangsa, karena ukuran makanan yang begitu besar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan energi hariannya yang luar biasa. Saat tidak sedang berburu, Megalodon seringkali berlama-lama di daerah dasar laut yang memiliki kedalaman antara 100 hingga 500 meter, terutama di sekitar gunung bawah laut yang aktif atau lekukan dasar laut yang memberikan tempat untuk bersembunyi dan mengamati lingkungan sekitar. Daerah-daerah ini juga menjadi tempat mereka untuk beristirahat setelah berburu atau melakukan perjalanan jarak jauh dalam mencari sumber makanan baru. Kadang-kadang mereka juga muncul ke permukaan untuk mengambil udara atau hanya menikmati sinar matahari yang menerpa permukaan laut, meskipun sebagian besar waktu mereka habiskan di kedalaman. Perjalanan panjang adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan Megalodon. Mereka bisa melakukan perjalanan ribuan kilometer melintasi lautan untuk mengejar migrasi mangsa atau mencari daerah yang lebih cocok untuk berkembang biak. Bukti fosil menunjukkan bahwa mereka sering bergerak dari perairan Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik melalui jalur yang terbuka pada masa itu, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan navigasi yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang pola arus laut serta lokasi sumber makanan di seluruh dunia. Musim kawin bagi Megalodon diperkirakan terjadi setiap beberapa tahun sekali, dan betina cenderung mencari daerah yang aman dan memiliki banyak makanan untuk melahirkan anak-anaknya. Daerah pantai yang dangkal namun terlindungi dari predator lain, meskipun hampir tidak ada yang berani mengganggu mereka, menjadi tempat pilihan untuk proses kelahiran. Anak Megalodon yang baru lahir memiliki panjang hingga 2 meter, jauh lebih besar dari hiu dewasa jenis lain. Ini membantu mereka untuk segera mandiri dan menghindari menjadi mangsa bagi predator laut lain yang lebih kecil. Ciri khas lain dari kehidupan Megalodon adalah pertumbuhan tubuh yang lambat namun terus-menerus selama bertahun-tahun. Mereka diperkirakan bisa hidup hingga usia 80 hingga 100 tahun, dengan pertumbuhan paling cepat pada masa muda dan mulai melambat setelah mencapai usia dewasa sekitar usia 25 tahun. Tulang karuan dan gigi mereka yang terus tumbuh memberikan bukti tentang bagaimana mereka berkembang dari anak kecil yang tangguh menjadi raksasa yang menguasai lautan. Gigi Megalodon adalah salah satu bagian tubuh yang paling banyak ditemukan sebagai fosil, dan setiap giginya bisa tumbuh hingga panjang 18 cm, sebesar telapak tangan manusia dewasa.
Tidak seperti manusia yang hanya memiliki 2 seri gigi seumur hidup, Megalodon memiliki sistem pergantian gigi yang terus-menerus, di mana setiap tahun bisa ada puluhan bahkan ratusan gigi baru yang tumbuh untuk menggantikan yang aus atau patah akibat berburu. Gigi mereka yang tajam dan bergigi kecil di bagian tepi membuatnya sangat efektif untuk menyayat dan mencabik daging mangsanya. Interaksi Megalodon dengan hewan laut lain kebanyakan bersifat sebagai predator dan mangsa. Namun ada juga bukti bahwa mereka terkadang bersaing dengan predator laut besar lainnya, seperti Mosasaurus atau Pliosaurus pada masa awal kemunculannya. Namun seiring berjalannya waktu, Megalodon berhasil menjadi puncak rantai makanan di lautan. Tidak ada hewan lain yang berani mengganggunya, kecuali mungkin individu lain dari spesies yang sama saat bersaing untuk makanan atau pasangan. Salah satu kebiasaan menarik yang diperkirakan adalah bagaimana Megalodon menggunakan strategi berburu yang canggih. Mereka tidak hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan, tapi juga kemampuan untuk mendeteksi getaran dan medan listrik yang dihasilkan oleh tubuh mangsanya dari jarak jauh. Dengan menggunakan lubang-lubang kecil di sekitar kepala yang disebut ampula Lorenzini, mereka bisa merasakan keberadaan mangsa bahkan dalam kondisi air yang keruh atau di kedalaman yang tidak ada cahaya sama sekali. Daerah-daerah yang sering dikunjungi Megalodon juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis kehidupan laut lainnya, membuatnya seperti sebuah ekosistem yang hidup dan berkembang di bawah naungan raksasa ini. Keberadaan mereka membantu menjaga keseimbangan populasi mamalia laut besar, mencegah terjadinya kelebihan populasi yang bisa mengganggu rantai makanan laut secara keseluruhan. Bahkan setelah mereka punah, dampak keberadaan mereka masih bisa dirasakan dalam cara evolusi beberapa spesies laut yang bertahan hingga saat ini. Megalodon juga dikenal memiliki kebiasaan mengejek mangsanya sebelum menyerang, yaitu dengan mendekati dari bawah atau samping, lalu melakukan gerakan cepat untuk mengejutkan dan membuat mangsa menjadi kewalahan. Mereka seringkali menyerang bagian tubuh yang lemah seperti ekor atau leher untuk menghentikan kemampuan mangsa untuk berlari atau berenang jauh sebelum akhirnya memberikan gigitan mematukan. Strategi ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya predator yang kuat, tapi juga cerdas dalam mengelola energi saat berburu. Ketika musim panas tiba dan suhu air meningkat, banyak Megalodon berpindah ke daerah perairan yang lebih dingin di daerah kutub atau daerah lepas pantai dengan arus yang lebih dingin. Perpindahan ini bukan hanya untuk mencari suhu yang lebih nyaman, tapi juga karena banyak mangsa mereka yang bermigrasi ke daerah tersebut untuk mencari makanan yang lebih melimpah. Di daerah ini, dasar laut yang memiliki lereng yang curam menjadi tempat yang ideal untuk menyergap mangsa yang sedang berenang di permukaan atau tengah air. Salah satu misteri tentang kehidupan Megalodon adalah bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Meskipun tidak ada bukti yang jelas tentang suara yang mereka hasilkan, para ilmuwan memperkirakan bahwa mereka bisa menggunakan getaran atau frekuensi rendah yang bisa merambat jauh di dalam air untuk berkomunikasi dengan individu lain, terutama saat musim kawin atau saat menemukan sumber makanan yang sangat besar. Beberapa juga menspekulasikan bahwa mereka bisa membuat suara seperti dengungan atau derakan yang kuat untuk mengintimidasi saingan atau mangsa. Kebutuhan energi harian Megalodon sangat luar biasa. Diperkirakan mereka perlu makan hingga beberapa ton makanan setiap hari untuk menjaga aktivitas tubuh yang besar. Ini menjadikan mereka harus terus mencari makan dan tidak bisa berlama-lama di satu tempat, kecuali jika ada sumber makanan yang sangat melimpah. Kadang-kadang mereka ditemukan di sekitar daerah reruntuhan kapal kuno atau tempat di mana ada banyak ikan besar yang berkumpul, menjadikannya lokasi yang perfect untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Tempat-tempat yang sering menjadi markas tetap bagi beberapa kelompok Megalodon adalah daerah di sekitar pulau-pulau vulkanik bawah laut yang aktif, di mana air lebih hangat dan kandungan nutrisi lebih tinggi sehingga mendukung pertumbuhan plankton dan ikan kecil yang menjadi makanan bagi hewan laut yang lebih besar. Dasar laut di sekitar area ini biasanya memiliki bentuk yang kompleks dengan banyak gua dan celah yang bisa digunakan sebagai tempat bersembunyi atau hanya untuk beristirahat setelah berburu atau melakukan perjalanan jarak jauh dalam mencari sumber makanan baru. Selama masa kehidupannya yang panjang, Megalodon mengalami berbagai perubahan iklim dan kondisi laut di bumi. Mereka berhasil beradaptasi dengan perubahan suhu air laut, pergeseran benua, dan perubahan dalam komposisi spesies laut lainnya yang bertahan. Namun akhirnya sekitar 3,6 juta tahun lalu, kombinasi dari penurunan suhu air laut, berkurangnya sumber makanan utama, dan persaingan dengan predator laut lain yang lebih kecil namun lebih gesit, menyebabkan mereka punah dari permukaan bumi. Hingga saat ini cerita tentang Megalodon masih terus menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Meskipun mereka sudah tidak ada lagi, fosil-fosil yang ditemukan dari waktu ke waktu terus memberikan informasi baru tentang kehidupan dan kebiasaan mereka yang dulu menguasai dasar laut sebagai kerajaan sendiri. Banyak yang masih bertanya-tanya apakah mungkin ada keturunan mereka yang masih hidup di kedalaman lautan yang belum terjelajah? Jadi tunggu apa lagi? Beritahu kami di kolom komentar apa pendapatmu tentang misteri besar ini.